Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Istri Pertamaku Dicor di Tembok Kamar. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Sinyo Adi yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Ada sebuah keluarga, suami istri, sebut saja suaminya namanya Yuli. Si Yuli ini belum dikaruniai seorang anak, dikarenakan istrinya setiap hamil terus keguguran sampai 2 kali, dan keluarga ini sudah menjalankan kehidupan berumah tangga selama 5 tahun. Dan sang istri, sebut saja Rini ini mengeluh sama suaminya, padahal kan suaminya si Yuli ini tidak mempermasalahkan semua itu. Yang penting hidup damai rukun bersama istri. Tapi sang istri tetap mengeluh. Dia sering bertanya kepada suaminya, Mas, kalau selama ini kita menikah belum dikaruniai anak, gimana kalau kita pungut anak, Mas? Atau Mas nikah lagi lah, nggak apa-apa, aku ikhlas. Tapi suaminya si Yuli ini bilang ke istrinya, Dek, jangan bilang seperti itu, kita harus terus ikhtiar, percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakinkan aja, yang penting kita ikhtiar. Insya Allah kalau emang jodoh, kita pasti mendapatkan anak. Iya Mas, terima kasih ya Mas. Jangan bilang seperti itu lagi, Dek, Mas gak suka. Iya Mas, maafkan aku Mas. Akhirnya hari demi hari dijalani, tetaplah istrinya hampa lah, tanpa seorang anak dalam keluarga. Dan langsung suatu ketika malam hari di dalam kamar lah ya, mau istirahat, bilanglah, Mas, kali ini aku mohon turutilah omonganku Mas, aku nggak minta macam-macam, nggak minta yang aneh-aneh dan nggak minta yang lain, cuma ini aja Mas, tolong Mas, aku kepingin punya anak karena ibu dan bapak Mas menginginkan seorang cucu, apalagi beliau sudah berumur Mas, aku nggak tega melihatnya. Dek, ini yang ngejalani kehidupan kita, Dek.
Oke lah, itu orang tua Mas, tapi kita yang menjalani kehidupan ini, Mas sayang banget sama adik, Mas cinta sama adik, Mas nggak mau membuat adik sakit hati, Mas nggak mau itu. Mas sangat sayang sama adik, yang penting kita jalani aja dek. Bukan begitu Mas, kita jangan memikirkan diri sendiri, kita memikirkan orang tua Mas. Orang tua juga udah tua, kepingin momongan seorang cucu. Tolonglah Mas, turuti omonganku Mas kali ini aja, aku nggak minta yang lain. Udahlah dek, nggak usah bicara seperti itu lagi, Mas nggak mau, Mas nggak suka lah, Mas nggak senang. Udahlah istirahat. Ya udah Mas, maafin aku ya Mas kalau bicaraku nggak suka Mas mendengarnya. Ya udah tidur aja ya dek, tidur. Nah keesokan harinya pagi hari si Yuli mau berangkat kerja, dan si Rini istrinya sudah di dapur lah membuat sarapan apa gimana. Dan ada yang mengetuk pintu, ada tamu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Si Rini mendengar waalaikumsalam, karena si Yuli kan masih di kamar lah, masih rapi-rapi mau berangkat kerja. Waalaikumsalam. Dibukalah pintu itu. Ternyata yang mengetuk pintu si Indah. Si Indah ini adalah teman lama si Yuli, teman SMA. Bisa dibilang juga mantan pacar. Akhirnya ditanyalah sama si Rini, mohon maaf mbak ini siapa, mau ketemu siapa? Loh kamu siapa, kata si Indah. Loh aku tuan rumahnya di sini mbak, aku istrinya Mas Yuli. Tuh Yuli udah punya istri tau, udah nikah tau. Ya sudahlah mbak, udah nikah. Kok aku nggak dikabari si Yuli nikah? Loh emang mbak siapa? Saya teman SMP-nya, teman SMP dan teman SMA. Dulu kami akrab. Oh iya, Mas Yuli pernah cerita lah, dia punya teman akrab waktu SMA. Aku Rini mbak, istrinya Mas Yuli. Oh aku Indah. Ya udah mbak masuk dulu. Akhirnya masuklah si Indah ini, melihat rumahnya si Yuli. Wah besar sekali. Emang Yuli seorang manajer di sebuah perusahaan besar yang sudah mapan, dan dia mempunyai gaji yang sangat besar, tunjangan yang sangat besar, cukuplah untuk lebih dari cukup untuk menghidupi sebuah keluarga dan membangun rumah segala sesuatunya. Dan si Indah terkagum-kagum lah lihat ruangannya, lihat rumahnya besar sekali, indah sekali ruangannya. Akhirnya si Indah duduklah di bangku tamu, dan si Rini istrinya Yuli masuk ke kamar. Mas ada tamu. Siapa tamunya? Katanya sih teman SMA SMP-nya Mas, teman sahabat lah katanya. Siapa ya? Sahabatku banyak di waktu SMA SMP. Ya udah keluar dulu Mas, temuin. Ya udah Mas rapi-rapi dulu. Akhirnya nggak lama selang keluarlah si Yuli dari kamarnya ke ruang tamu. Akhirnya si Indah langsung memeluk si Yuli tanpa basa-basi lah, tanpa malu dia peluk lah si Yuli. Hei Yul, apa kabar kamu? Kamu siapa? Tuh kan kamu lupa tuh Yul, aku ini Indah yang mana ya? Aku teman SMA kamu, SMP kamu. Dulu kan kita pernah pacaran lah, lama lah.
Pikirlah lama si Yuli ini. Oh iya, Indah, aku tahu, aku baru ingat. Indah waktu itu SMP SMA ya biasalah, dulu kan cinta monyet lah ya. Kamu Yul cinta monyet ya, aku kalau cinta beneran sama kamu loh. Alah, kamu bisa aja. Oh iya dah, ini kenalin istriku tercinta, namanya Rini. Dek, kenalin, ini teman Mas yang waktu SMP SMA. Sudah Mas, aku udah kenalan kok tadi di ruang tamu sebelum Mas keluar. Oh ya udah, yuk ngobrol-ngobrol. Jadi ngobrol-ngobrol, Rini bilang, Mbak akrab banget ya kayaknya sama Mas Yuli. Iyalah, aku akrab sama Yuli dari SMP sampai SMA. Terus si Yuli langsung bilang ke Indah, dah, kamu setelah lulus SMA kemana kok nggak kelihatan lagi? Iya Yul, aku keluar kota karena ada problem lah dalam keluargaku. Orang tuaku usahanya bangkrut, jadi aku diungsikan di luar kota. Orang tuaku sudah meninggal Yul. Nah, si Yuli langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok kamu nggak ngabari aku? Ya gimana aku mau ngabarin kamu juga menghilang kok, kontak kamu juga udah ganti. Oh iya, aku lupa, maafkan aku yo. Dah, ya nggak apa-apa Yul. Sekarang gimana hidupmu? Sekarang enak ya Yul? Ya alhamdulillah, berkat perjuanganku dan istriku semuanya bisa seperti ini. Akhirnya ngobrol panjang lebar. Akhirnya di situ kayaknya Rini cuma mendengarkan lah. Akhirnya si Rini berinisiatif mau ke dapur. Mbak Indah, Mas, aku ke dapur dulu ya, menyiapkan makanan, cemilan lah sama minuman. Nah terus langsung si Indah bilang, ya udah sana Gi, dapur. Namanya juga ada tamu spesial nih datang. Terus langsung si Rini langsung berjalanlah ke dapur. Nah di situ si Yuli kayaknya melihat si Indah kayaknya kok berubah ya, nggak kayak dulu, kok perawaannya nggak bagus lah, kata-katanya itu kan istriku, dalam hatinya si Yuli gitu. Tapi udahlah, akhirnya si Rini ke dapur buat makanan, cemilan dan minuman. Di ruang tamu si Yuli dan si Indah bercanda gurau lah, bercanda. Dari dapur ke ruang tamu itu kayaknya agak sedikit los ya, cuma terhalang sedikit sama belokan kamar. Si Rini melihat kayaknya akrab sekali ya Mas Yuli sama Mbak Indah. Mungkin ini ya yang buat kemantapan aku untuk mencari istri buat suamiku, biar bisa mempunyai momongan anak. Rini ke ruang tamu membawa makanan, cemilan dan minuman. Kita ngobrol lagi bareng-bareng. Dan si Yuli nggak jadi kerja dan bilang izin ke perusahaannya karena bilangnya ada saudara datang, saudara jauh. Akhirnya si Yuli nggak kerja, ngobrol lah panjang lebar sampai siang itu. Nah si Indah mau pamit pulang dari rumahnya Yuli. Yul, aku mau pamit pulang dulu ya, nggak enak lama di sini, nanti ganggu lagi kamu, apalagi pas aku datang kamu jadi nggak kerja. Nggak apa-apa, santai aja dah, aku juga jarang-jarang kok libur. Pas ada kamu, teman lama, ya udah kita sengaja aku libur biar kita ngobrol asik bertiga. Akhirnya si Indah mau pulang, mau pamit. Nah si Rini mencegah, Mbak,
mohon maaf mbak kan jauh sekali datang dari Bogor, kok mau cepet-cepet pulang, apalagi kan udah lama gak ketemu sama Mas Yuli. Gimana kalau nginep di sini aja beberapa hari? Nah, si Yuli jiwit tangannya sama tangannya istrinya si Rini. Kamu ngomong apa sih? Udah nggak apa-apa mas. Nah, si Indah bilang, yang bener nggak apa-apa Rin, nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Ya udah kalau nggak apa-apa ya udah aku mau istirahat sini beberapa hari. Emang sih lumayan jauh, capek lah dari Bogor ke sini. Akhirnya disetujui sama si Yuli. Ya udah kalau mau istirahat di sini, istirahat aja di lantai 2 kamar atas. Akhirnya si Indah langsung tuh tanpa basa-basi naiklah ke lantai 2. Naik ke lantai 2, ternyata di lantai 2 itu dia masuk ke kamarnya Yuli sama si Rini. Tanpa sengaja dia masuk, dia melihat kamarnya. Wah, megah sekali, indah sekali, dan komplit peralatan kamarnya lah, dari kamar ruang rias apa segala macam di kamarnya lah, komplit pokoknya. Dan dia langsung berpikiran, si Indah langsung berpikiran, wah seandainya aku jadi istrinya si Yuli, alangkah bahagianya aku nih. Pokoknya aku harus jadi istrinya Yuli, apapun yang terjadi, apapun resikonya. Berpikiran segitu, langsung pikiran jelek lah si Indah ini. Dan si Yuli langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke kamarnya. Dah, bukan ini kamar aku sama istriku, kamu kamarnya samping. Oh, tak kira ini kamar saya, tak kira ini kamarku. Ya udah aku pindahlah. Terus si Rini bilang, oh maaf ya mbak, nggak saya kasih tahu tadinya, kamar mbak di samping. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya si Indah langsung keluar kamar itu dan pindah ke kamar samping. Dikasih unjuk sama si Rini, ini mbak kamarnya mbak. Pas dibuka ya nggak kalah mewah juga sih, bagus juga. Kamar tamu aja bagus seperti ini. Wah, aku harus mendapatkan si Yuli ini, jangan sampai enggak. Aku mau bahagia hidup ke depannya, aku mau hidup glamor. Akhirnya beres, malam pun tiba dan si Rini di dalam kamarnya sama suaminya. Dia bilang sama suaminya, mas, mungkin ini jawaban doaku mas. Jawaban doa apa sih? Kamu ngomong apa? Ini mas, aku selalu berdoa ingin selalu mempunyai anak walaupun dari rahim siapa, untuk orang tua kita mas. Kasihan orang tua kita udah tua. Aku ikhlas mas nikah lagi, siapapun perempuannya aku ikhlas, yang penting dia baik sama mas dan sama kita. Kamu ngomong apa sih? Akhirnya dibujuk lah sama si Rini suaminya, dan suaminya luluh juga lah. Ya udah dik, kalau emang itu mau kamu maksa, aku bisa apa? Yang penting kamu bahagia dik, jangan seperti itu mas. Ini kan demi orang tua kita, ingin mau cucu. Ya udah dek, terserah kamu dek. Akhirnya si Rini langsung bilang ke Indah, pas lagi ngobrol di kebesokannya lah, lagi ngobrol di ruang tamu berdua lah itu. Mbak Indah, aku mau bicara sama kamu mbak. Mau bicara apa? Kayaknya nadanya ketus lah si Indah ini. Mau bicara apa? Gini loh mbak, aku kan nikah sudah 5 tahun dan aku belum dikaruniai anak. Setiap aku hamil aku guguran, dan aku lihat kedua orang tua aku dan orang tua
Mas Yuli menginginkan seorang cucu, dan aku punya pemikiran mungkin doaku terkabul datangnya Mbak, apalagi Mbak kan sudah kenal lama sama Mas Yuli, makanya saya yakin Mbak cocoklah sama Mas Yuli. Mbak mau gak nikah sama Mas Yuli? Wah, kaget lah si Indah ini. Ya bener kamu, Rin? Bener Mbak? Serius? Iya aku serius Mbak. Akhirnya wah, nggak pakai tunggu lama, siap lah si Indah ini. Ya aku mau. Aku juga sangat sayang, sangat cinta sama suami kamu si Yuli, karena kan itu first love ku dari SMP sama SMA. Ya udah Mbak, nanti aku omongkan sama Mas Yuli. Ya udah ngomongkan langsung, jangan pakai lama. Wah, kurang ajar si Indah ini, ngomong langsung to the point sama si Rini ini. Akhirnya si Rini ini ngomong ke suaminya, Mas, Mbak Indah mau Mas menikah sama kamu. Ya udah, kalau emang kamu ikhlas kepingin aku seperti ini, ya udah aku jalani. Jangan seperti itu Thomas, kamu juga harus ikhlas demi keluarga kita, demi orang tua kita. Ya udah, ya aku ikhlas, tapi ingat, cintaku, sayangku tetap sama kamu. Iya Mas, aku tahu Mas. Akhirnya obrolan demi obrolan, rencana demi rencana berjalan lancar, dan kedua orang tua menyetujui, dan menikahlah si Yuli dengan si Indah. Pas menikah sama si Indah, tapi perhatian si Yuli tetaplah ke istri pertamanya si Rini, karena emang si Yuli sangat sayang banget, sangat cinta banget sama si Rini. Akhirnya hari demi hari, dan suatu hari si Indah bilang sama si Yuli, Yul, nanti kita honeymoon di Bali, di luar negeri. Alah, aku gak ada waktu dah untuk masalah itu. Yang penting kita resmi nikah dan mempunyai momongan. Ah, kok gitu sih? Jangan gitulah, kita kan baru nikah. Ya karena nikah ini kan keinginan istriku. Loh, aku bukan istrimu. Ya kamu istriku, tapi kan ini keinginan istriku si Rini. Ya serah kamu lah. Jadi si Indah marah, ngambek lah. Akhirnya bilang si Yuli ke Rini, Dek, si Indah kepingin ini di honeymoon gini. Ya udah Mas, turuti aja, nggak apa-apa, aku di rumah sini. Tapi aku nggak mau deh, aku males ah. Yang penting udah resmi, udah gini. Akhirnya itu dalam berapa minggu, berapa bulan itu perhatian si Yuli tetap ke Rini, tetaplah jadi jengkel lah si Indah ini. Kok nggak perhatiannya nggak ada ke aku nih. Duh, brengsek ini, aku harus menyingkirkan si Rini ini biar semua harta warisannya aku miliki semua. Nah, si Indah punya pemikiran jelek lah ke situ. Akhirnya di suatu ketika Yuli berangkat kerja mau keluar kota, bilang ke istrinya, Dek, aku disuruh atasan ada tugas luar kota Dek 2 hari. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa Mas, yang penting Mas bisa jaga kesehatan dan pekerjaannya lancar. Ya Dek, tapi Mas kayaknya nggak betah Dek, lama-lama jauh dari kamu. Ah Mas, lebay ya, kan masih ada Mbak Indah. Alah, gak usah ngomong Indah. Nah, ngobrol terus si Yuli memberitahu ke Indah, Dah, aku mau tugas luar kota 2 hari. Ya udah Mas, nggak apa-apa, tugas luar kota 2 hari, tapi jangan lupa bawa oleh-oleh. Ya pastilah aku bawa oleh-oleh. Akhirnya
keesokan harinya pagi-pagi si Yuli izin sama istri pertama dan istri kedua, si Rini dan Sinda. Dek, aku izin ya dek, doain mas biar di tugas luar kotanya lancar semua dan mas akan pulang lebih cepat. Iya mas, hati-hati jaga kesehatan di sana. Dan bilang ke Indah, dah aku berangkat dulu ya. Ya udah hati-hati, yo. Gitu. Akhirnya si Yuli berangkat dan si Indah mempunyai rencana lah itu. Pas ini rencanaku untuk menyingkirkan si Rini, nggak ada si Yuli akan kusingkirkan ini. Nah pas si Yuli berangkat jelang berapa jam lah, si Indah merencanakan lah di dalam kamar dan diketok lah kamarnya itu sama si Rini. Mbak, kaget si Indah, dibukalah. Kenapa Rin? Mbak, sarapan dulu, sudah saya buatkan. Itu di rumah itu si Indah nggak apa-ngapain lah, ibaratnya masak yang nggak pernah mengandalkan si Rini dan pembantunya. Dan pembantunya itu dilalah pas mau lebaran itu, mau hari besar lah, disuruh pulang sama si Rini. Bu, Pak, ini kan hari cuti ibu bapak, saya izinkan pulang kampung. Pembantunya itu loh diizinkan sama si Rini, saya izinkan pulang kampung. Dan ini uang bekal lah, bekal berapa, dikasih beberapa juta sama si Rini satu persatu. Dan akhirnya pembantunya pulang semua, ada 3 orang itu pulang ke desanya. Nah si Indah di situ melihat, wah ini pas peluangnya, akan kusingkirkan si Rini ini, rumah udah kosong. Akhirnya si Rini masuk ke kamar mandi, dia muntah-muntah. Nah ternyata si Rini punya simpanan apa ya, yang buat ngukur hamil enggak ya, test pack, dites lah test pack itu. Ternyata si Rini hamil strip 2. Alhamdulillah aku hamil. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku selama ini keguguran. Mudah-mudahan kehamilan ini lancar semuanya ya Allah sampai kelahirannya. Ya belum sempet menelepon si Yuli kan, memberitahukan lah si Rini hamil. Datanglah si Indah ke kamarnya. Rin, bukalah. Kenapa mbak? Aku bosen lah di luar, nggak ada siapa-siapa mau ngobrol sama kamu. Oh iya mbak, sini aja ngobrol di kamar. Ngobrol, dia melihat lah ada test pack sampingnya si Rini. Test pack siapa Rin? Oh ini test packku mbak, ternyata aku hamil mbak. Hah? Kamu hamil? Yang bener aja. Ya ini mbak, strip 2. Tak kira kamu mandul. Astagfirullahaladzim. Enggak mbak, saya enggak mandul. Emang karena aku pernah keguguran 2 kali, tapi saya enggak mandul. Akhirnya si Indah geram lah, kurang ajar, dia hamil duluan, aku belum. Nah di kamar itu, wah ini gimana ya, sampai emosi berat lah. Wah kalau gini caranya aku nggak bakalan dapet nih harta warisan nih kalau dia jadi hamil dan melahirkan. Akhirnya dari belakang si Rini dibekap pakai bantal, ditarik kepalanya, ditidurin, langsung berontak lah si Rini. Mbak, kamu kenapa mbak, kamu ngapain mbak?
diam kamu, aku bunuh kamu di sini. Kamu menghalangi aku untuk menjadi kuasa di sini. Mbak, jangan mbak, tolong mbak, kasihan mbak, aku lagi hamil mbak. Persetan kamu hamil. Akhirnya dibekap lah pakai bantal itu mukanya si Rini. Akhirnya dicekik lah si Rini, dicekik, dan di samping itu adalah sebuah gunting di di lemari kaca itu. Diambil lah gunting, ditancapkan lah perutnya si Rini, tancap, dan wajahnya dibar-bar sama gunting. Wah, hancur lah gue, sampai nggak berdaya lah si Rini. Dan pas napas terakhirnya si Rini bilang, tega kamu mbak, aku sudah menjodohkan kamu sama suami aku, dan aku sudah memberikan kamu leluasa di sini menjadi istri suami aku. Aku nggak berpikir seperti itu mbak, kamu kok jahat sama aku. Diam kamu. Akhirnya dibekap lagi wajahnya, ditancapkan lagi gunting itu ke perutnya. Wah, berlumuran darah itu. Akhirnya meregang nyawa lah si Rini sampai meninggal. Si Indah bingung, taruh mana ya, dibuang kemana ya. Akhirnya tanpa pikir panjang, kayak si Indah itu kayak kesetanan lah ibaratnya. Dia ngambil benda palu besar sama linggis apalah gue, digeser lah lemari kaca itu, dan temboknya dibobok sampai bolong. Dan entah kenapa ya si Indah itu bisa berpikiran mengaduk semen gitu, mengaduk adukan. Akhirnya si Rini itu dimasukkan lah ke dalam tembok itu, diratakan, langsung dicor lah kayak gitulah, ditampil, terus emang nggak rapi lah, nggak rata temboknya itu, tapi ditutupi dengan lemari kaca, lemari hias ditutupi, dan noda-noda darahnya dibersihkan lah sama si Indah itu. Dari kasurnya diganti, spraynya diganti, dan keramiknya itu dibersihkan lah, dipel semua bersih sampai nggak kelihatan lah. Nah, akhirnya si Indah turun dari lantai 2. Dia kecapean lah, ngos-ngosan dari kerja baktinya dia sendiri untuk pembunuhan itu. Dia turun ke ruang tamu, ke ruang santai, dia minum minuman segar lah. Dan ternyata pembantunya itu udah pulang dari kampung. Dia lewat depan tadinya, assalamualaikum, gak ada yang jawab, dan dia lewat belakang karena ada pembantu udah lama di situ. Dia paham lah pintu-pintu, jalur-jalur mana yang buat masuk. Nah, Mbok Inem pembantunya masuk dari belakang. Dia mendengar ada jeritan dari atas itu. Ternyata yaitu dia melihat istri keduanya si Yuli itu bertengkar sama si Rini, dan entah kenapa lah dia nggak ngelihat pembunuhannya itu. Dia hanya mendengar dari luar pintu, dan dia takut, dia turun lagi. Nah, si Indah ini pas di ruang tamu mau ke dapur entah itu apa ya, dia melihat ada Mbok Inem. Duh, kamu di sini ngapain kamu? Ini Bu, aku baru pulang, tadi aku ketok pintu depan nggak ada yang jawab, lama sekali, makanya aku ke belakang, lewat pintu belakang. Duh, kamu lama di situ? Aku baru datang Bu, Kamu nggak dengar apapun, mendengar apapun? Enggak Bu, enggak
nggak denger. Akhirnya si Mbok Inem ini takut lah ya, Mbok Inem takut, diam aja lah akhirnya. Dan si Indah di ruang tamu pokoknya terus merencanakan segala sesuatunya, apa yang harus lakukannya kalau Mas Yuli bertanya ya. Akhirnya sehari kemudian si Yuli itu pulang dan bilang, loh dah, istriku mana? Loh istriku ini, aku istrimu, bukan si Rini. Oh Rini izin kemarin, izin sama aku mau pulang ke rumah orang tuanya karena kesepian di sini dia. Loh kok nggak ngebel aku? Ya nggak tahu, kata si Indah ini. Ya nggak tahu Yul, dia ngebel ke kamu apa enggak, aku nggak bilang, dia nggak bilang ke aku. Oh ya udah nanti aku bel aja lah dia. Akhirnya dibel lah si Yuli, dibel ke handphonenya si Rini tapi nggak diangkat. Akhirnya setengah hari nggak ada telepon apa kabar dari si Rini. Bergegas lah si Yuli naik mobil ke rumah orang tuanya si Rini. Terus dilihat lah sama si Indah, loh Mas kamu mau kemana? Aku mau ke orang tuanya Rini, mau aku jemput. Ngapain sih jemput, tak juga pulang. Udah kamu diam aja, nggak usah banyak bicara. Akhirnya si Indah diam dan si Yuli berangkatlah ke rumah orang tuanya. Sampai rumah orang tuanya dia bilang, Assalamualaikum. Salam Bu, Pak. Oh kamu Yul? Ya Bu, Pak. Loh istri kamu mana? Aku nggak diajak apa gimana? Loh saya kemarin malah mau mencari si Rini Bu, Pak. Katanya izinnya pulang karena saya lagi tugas luar kota, makanya katanya dia kesepian, makanya pulang ke ibu bapak ke rumahnya. Lu enggak pulang, nggak apa kok, nggak ada kabar gini. Loh langsung bingung sih lu, kok bisa ya nggak pulang, kemana dia ini? Duh nggak biasanya seperti ini. Akhirnya yaudah Bu, Pak aku pamit ya Bu, Pak aku mau cari lagi. Apa ada masalah kamu sama si Rini? Demi Allah Bu, Pak nggak ada masalah, makanya saya bingung kok pas aku pulang dari luar kota si Rini nggak ada di rumah. Nah katanya si Indah katanya pulang ke rumah bapak ibu, ke rumahnya. Nggak pulang, nggak ada kok Rini, nggak pulang, nggak ada kabar. Wah curiga lah di situ si Yuli dengan si Indah. Loh gimana ini, wah nggak jelas ini si Indah. Akhirnya si Yuli pulang. Yuli pulang sampai rumah bilang ke si Indah, Indah katanya si Rini pulang ke orang tuanya, kok nggak ada di rumah orang tuanya? Ya aku mana tahu Mas, mungkin dia lagi bete keluar mencari seorang laki-laki apa gitu. Kamu kalau ngomong yang benar kamu. Dah si Rini nggak seperti itu, aku tahu dia. Ya mana aku tahu Yul, dia seperti itu. Makanya kamu jangan macem-macem menjelek-jelekan si Rini, aku tahu dia. Akhirnya Bu Inem itu muncullah di ruang tamu dengan wajah gugup. Loh Bu Inem udah pulang, udah Bapak udah pulang, udah kembali lagi ke sini. Oh cepat sekali. Iya saya nggak tenang Pak, karena Bapak keluar kota, Ibu di rumah cuma berdua, nggak ada yang ngurusin. Oh gitu. Nah, kapan pulang? Kemarin Pak. Loh terus kamu tahu istri saya kemana? Langsung gugup lah,
langsung mau ngomong itu langsung dipelototin lah sama Indah, matanya mendelik lah ke Bu Inem. Enggak tahu Pak, aku nggak tahu, saya nggak tahu Pak. Akhirnya si Yuli ngerti lah, loh kok gugup nih Bu Inem, biasanya nggak kayak seperti ini. Akhirnya yaudah Bu Inem Mbok langsung ke dapur aja, menguruskan kerjaan. Iya Pak, terima kasih Pak, aku ke dalam. Akhirnya si Yuli bilang ke Indah, yaudah kamu balik ke atas dah. Tapi si Yuli punya pemikiran mau interogasi lah si Mbok Inem ke dapur. Pas Indah ke atas, Indah ke atas, si Yuli langsung ke dapur. Mbok, aku tahu kamu Mbok, kamu orangnya jujur, saya tahu. Mbok kan udah lama kerja di sini, jadi saya paham. Tolong Mbok katakan yang jujur, Rini kemana, istriku kemana? Gini loh Pak, tapi jangan bilang-bilang ke Ibu Indah. Pas aku datang kemarin, aku ketok-ketok pintu depan, gak ada yang jawab Pak, makanya aku ke belakang, buka pintu belakang gak dikunci. Akhirnya aku masuk, aku mau ke lantai 2, ternyata ada pertengkaran, suara Pak, aku dengar suara pertengkaran Bu Rini dan Bu Indah. Setelah itu aku nggak tahu, cuma ada kata-kata lah, cuma pertengkaran seperti teriak-teriak seperti itu. Wah, naiklah pitam seperti itu. Akhirnya marah lah si Yuli ini ke si Indah. Yaudah Mbok, terima kasih ya Mbok. Ini si Yuli bilang, dah, kamu pasti tahu si Rini kemana, pasti kamu habis omelinnya si Rini. Aku tahu si Rini orangnya pendiam, kalau kamu omelin pasti dia cuma diam. Kamu nuduh aku Yul, kamu nuduh aku. Aku bukan nuduh kamu, aku hanya bertanya. Kamu pasti tahu si Rini kemana. Aku nggak tahu. Udah, kamu diam aja, aku nggak tahu. Akhirnya Yuli keluar. Indah, dia mau mengaca ke cermin hias, baru mau mengaca di kaca itu keluarlah wajah si Rini dengan wajah menyeramkan lah. Dengan wajah menyeramkan, dan si Rini langsung bilang lah ke si Indah, hai Indah, kamu tidak tahu diuntung. Kamu sudah tak bilang nikahkan ke suamiku, kamu malah membunuh aku. Jahat sekali kamu, kejam sekali kamu. Si Rini ketakutan lah, langsung mundur, langsung jatuh ke kasur si Indah ini. Jangan Rin, jangan sakiti aku. Dari pantulan kaca itu keluarlah arwah si Indah, mau mencekik, teriaklah si Indah, tolong, jangan Rin, ampun, jangan Rin. Kamu sudah membunuh aku dan janin anakku di dalam rahimku. Ampun Rin, maaf Rin, ampun. Nah, akhirnya di situ terdengarlah suara si Indah dari luar. Si Yuli kan masih di ruang tamu. Langsung larilah si Yuli ke atas. Didobraklah pintunya si kamar. Indah, kamu kenapa? Enggak Yul, aku nggak apa-apa Yul, aku nggak apa-apa. Dengan ada gugup ketakutan lah si Indah ini. Jangan bohong kamu. Udah, aku tahu kamu. Benar Yul, aku nggak apa-apa. Nah, dari kamar itu datanglah Bu Inem ini.
Dan Mbok Inem ini baru masuk kamar si Yuli dan Indah, langsung si Mbok Inem kerasukan arwah si Rini. Wah, Mbok Inem langsung begal langsung bilang, "Mas," dengan nada seram lah, "Mas, ini aku istrimu Rini." "Mbok, kamu kenapa Mbok?" "Mas, ini aku istrimu Rini. Aku telah dibunuh oleh si Indah karena dia ingin merebut harta kekuasaanmu di keluarga ini. Dia ingin menyingkirkan aku, Mas. Mas, tolong Mas, tolong aku Mas, tolong." Si Yuli langsung, suaranya seperti sini. "Mbok, si Rini itu sekarang di mana?" "Mas, aku dibunuh Mas, sama si Indah Mas. Aku dibunuh, aku dikubur, aku langsung dibunuh, aku langsung dicor Mas, di tembok ini kamar kita Mas." Wah, marah lah si Yuli ini. Yang benar di "Iya Mas, tanya saja sama si Indah Mas." Langsung si Yuli tanya langsung ke Indah, "Indah, benar gak itu? Kalau kamu tidak jujur, kamu akan diteror terus sama si istriku. Jujur, benar gak ini?" Wah, si Indah ketakutan sekali. "Iya Mas, iya Yul, aku sudah membunuh istri kamu, aku sudah membunuh si Rini. Terus mayatnya kamu kemanakan?" "Aku taruh di tembok belakang cermin ini Yul. Aku cor di belakangnya, di tembok ini." Astagfirullahaladzim. Indah, kamu jahat sekali Indah, jahat banget. Kamu tahu yang menyuruh kamu nikah sama aku siapa? Dia, si Rini, dengan keikhlasan yang berasal hati. Dia yang mengikhlaskan, yang menyuruh aku nikah sama. Tadinya aku menolak sama sekali, tapi dia bersikukuh menikahkan kamu sama aku. Tega sekali kamu. Maafkan aku Yul, maafkan aku. Kamu memang jahat." Dah, akhirnya digeserlah lemari kaca itu. Benar, ada tembok bekas coran yang gak rata. Akhirnya dibobol sama si Yuli. Sini itu akhirnya dengan sakit hati si Yuli ke si Indah. Akhirnya si Indah dijambak lah rambutnya. "Kurang ajar kamu Indah, kamu sudah merusak rumah tanggaku. Akan aku bawa kamu ke kantor polisi." Jangan Yul, tolong aku Yul, jangan." Bangsat kamu Indah. Akhirnya si Yuli menggeret lah si Indah ini sampai ke ruang tamu dan telepon lah si Yuli telepon ke polisi. Akhirnya polisi nggak lama datang dan si Indah dibawalah ke penjara. Dan si Yuli bilang ke polisinya, "Pak, ini dia emang istri aku, tapi dia berbuat cara pembunuhan Pak, membunuh istri pertama aku si Rini dengan niat yang kejam. Tolong Pak, hukum seberat-beratnya dia Pak." Si Indah nangis dengan, Yul, kamu tega Yul, aku juga istri kamu Yul." Bangsat kamu, persetan Yul. Aku ceraikan sekarang ini. Akhirnya diceraikan lah dengan ucapan, "Aku ceraikan kamu sekarang ini," dengan talak 3. Akhirnya dicerai dan diuruslah semua perceraian. Akhirnya si Indah di penjara dan di dalam penjara itu si Indah stres
stres karena dihantui terus sama si Rini. Stres hingga si Indah lama-lama masuk ke rumah sakit jiwa lah. Dan si Rini, arwahnya si Rini bilang ke Yuli, "Mas, maafkan aku ya Mas, karena aku semua jadi seperti ini." Dan si Yuli, "Dek, aku juga minta maaf Dek, aku yang salah, aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Tenanglah di alammu Dek, Mas ikhlas Dek, Mas sangat cinta sama sayang sama kamu, Mas ikhlas. Insya Allah Dek, surga tempatmu Dek. Terima kasih ya Mas, aku izin pergi dulu Mas, aku izin pergi Mas." "Ya Dek, selamat jalan, selamat tinggal Dek." "Iya Mas." Akhirnya arwah si Rini hilanglah, perlahan-lahan hilang, meninggalkan suaminya si Yuli. Dan demikian cerita kisah istri pertama yang dibunuh oleh istri kedua karena istri kedua sangat gila harta lah. Dan dari cerita ini semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.